saya Nadila Belaresane. Saya Taufan Julani Taslim. Dan saya Richard dan Gunawan Dari SMA Katolik Santo Petrus Pontianak untuk mempresentasikan eksperimen kami yang berjudul Padium and Acid Base. Semoga sobat-sobat semua menyukainya ya. Richard, tahu nggak sih tentang logam natrium? Logam natrium itu apa sih? Logam natrium adalah suatu unsur kimia dengan tambah unsur Na dan atom 11. Nah, eksperimen kita kali ini menggunakan logam natrium loh. Oh ya, tujuan eksperimen ini apa ya? Tujuannya adalah untuk mengetahui kereaktifan gas hidrogen pada reaksi logam natrium dan air, serta untuk mengetahui sifat asam basa larutan natrium hidroksida. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, sobat-sobat, pada eksperimen pertama ini kita akan menentukan kereaktifan gas hidrogen dari reaksi larut logam natrium dan air. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pinset, timbangan, kaca arloji, logam natrium seberat 0,2 gram, aquades, balon, tabung reaksi, dan gas ukur. Sebelum kita memulai eksperimennya, jangan lupa untuk menggunakan jas lab dan sarung tangan ya teman-teman agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan saat eksperimen nanti. Langkah pertama adalah menimbang logam natrium seberat 0,2 gram. Kemudian masukkan 10 ml aquades ke dalam tabung reaksi. Saat bersamaan kita akan memasukkan logam natrium ke dalam tabung reaksi dan kita tutup menggunakan balon. Dalam eksperimen ini, kami menggunakan konsep reaksi pergantian tunggal. Reaksi pergantian tunggal atau pendesakan terjadi apabila logam A bereaksi dengan larutan elektrolit Bc. Nah, posisi B digantikan oleh A sehingga B menjadi unsur bebas. Dalam eksperimen ini, logam natrium yang bereaksi dengan air akan membentuk larutan elektrolit natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Gas inilah yang membuat balon bisa mengembang ke atas dan juga membuat tabung reaksi terasa panas. Nah, ini adalah larutan natrium hidroksida yang sudah kami buat tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan ini kepada rekan saya, Maijoy dan Jovian, untuk melanjutkan eksperimen berupa pengujian sifat asam basa larutan natrium hidroksida. Terima kasih Tante atas Soalnya yang awal yang diberikan. Untuk eksperimen yang kedua, kami akan menguji sifat asam basa larutan natrium hidroksida. Bahan yang diperlukan adalah larutan NaOH, antosianid, dan indikator PP. Kemudian alat yang diperlukan adalah tabung reaksi, tabung dan pipet tetes, serta gelas ukur. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, mari kita mulai. Pertama, siapkan buah tabung reaksi yang telah berisi 5 ml larutan NaOH. Kemudian, teteskan 5 tetes indikator pH pada larutan NaOH pertama.
Setelah itu, teteskan 5 tetes antisyanir kepada larutan NaOH yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sobat-sobat tentu bisa mengamati reaksi yang terjadi. Nah, dalam eksperimen yang kedua ini, kami menerapkan konsep sifat asam dan basa. Berbicara mengenai asam dan basa, sangat erat kaitannya dengan istilah pH. Namun, apakah itu pH? pH atau potensial hidrogen adalah derajat keasaman untuk menyatakan keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH suatu larutan dapat diukur atau dilihat dengan adanya perubahan warna. Suatu larutan dapat dikatakan asam apabila memiliki pH kurang dari 7 dan berwarna kemerahan. Sedangkan suatu larutan dapat dikatakan basa apabila memiliki pH lebih dari 7 dan berwarna kebiruan. Nah, bereksperimen yang kami lakukan dapat dilihat ketika larutan NaOH yang pertama diteteskan dengan indikator PP, warnanya akan berubah menjadi merah unguan. Dan ketika larutan NaOH yang kedua diteteskan dengan indikator alami dari volume, warnanya akan berubah menjadi kuning. Hal ini mengindikasikan bahwa NaOH merupakan larutan basa. Pembahasan dan kesimpulan. Natrium termasuk salah satu golongan unsur alkali atau golongan 1A yang hanya memiliki 1 elektron valensi dan jari-jari atom yang besar. Hal inilah yang membuat natrium sangat bereaktif. Saat reaksi tadi terjadi, natrium melepaskan kalor atau kita sebut reaksi exotherm, sehingga hidrogen yang terbentuk itu mudah terbakar. Dan gas hidrogen itu membuat balon mengembang ke atas, serta dari gas hidrogen yang mudah terbakar itu membuat sensasi panas pada lambung reaksi. Selain menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar, reaksi antara natrium dengan air menciptakan larutan natrium hidroksida. Mol ungu dapat digunakan sebagai untuk mengukur tingkat keasaman atau tingkat pH larutan natrium hidroksida. Hal ini karena mol ungu kaya akan kandungan pigmen antosianin yang sangat mudah untuk berubah warna ketika bersentuhan dengan asam atau basa. Saat zat antosianin ini bercampur dengan asam akan menghasilkan warna merah, dan jika tercampur dengan basa akan menghasilkan warna hijau. Semakin merah perubahan warna, maka semakin besar keasaman. Semakin putih, maka semakin basah larutan tersebut. Nah, sobat, selain menggunakan indikator alami, kami juga menggunakan indikator PP. Indikator PP ini sendiri tidak akan berwarna atau akan berwarna bening dalam suatu zat bila keadaannya asam atau netral. Namun, akan berubah warna menjadi merah muda bila keadaan satu zatnya itu basah. Dari eksperimen-eksperimen yang telah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada eksperimen pertama terjadi reaksi pertukaran tunggal antara logam natrium dan air. Produk-produk yang dihasilkan adalah larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Gas hidrogen tersebut yang membuat balon dapat terbang. Selanjutnya, pada eksperimen kedua, larutan natrium hidroksida ketika diteteskan indikator PP akan berubah warna menjadi merah muda, dan saat diteteskan antosianin akan berubah warna menjadi kuning. Sekian presentasi dari kami. Izinkan saya menutupnya dengan pantun. Burung pipit, burung cendrawasih. Burung cendrawasih berasal dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.